Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firza Syaputra, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan jurnal online dengan topik penerapan metode Business Intelligence dalam rangka untuk ujian akhir semester mata kuliah Business Intelligence Universitas Cyber Asia. Untuk judul jurnal yang saya pilih yaitu Implementasi OLAP atau Online Analytical Processing untuk pengolahan transaksi penjualan berbasis web. Di sini studi kasusnya yaitu bisnis Lilola Butik. Dan jurnal ini disusun oleh Ni Putumanik Ardianti, Anik Suryanti Kusuma, I Kadek Budi Sandika. Program studi Teknik Informatika STMIK Stikom Indonesia di Bali. Untuk latar belakang dari judul yang saya pilih ini, yaitu untuk paper yang saya pelajari berjudul yang tadi saya sebutkan, penulis memberikan suatu metode modern yang dapat memudahkan pengguna atau business owner dalam hal pengolahan data menjadi suatu informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategi bisnis ke depannya. Kemudian untuk permasalahan umum dan permasalahan khususnya. Untuk permasalahan umum, dalam topik paper ini adalah transaksi penjualan dalam suatu bisnis terjadi hampir setiap waktu, tergantung dari proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Semua transaksi tersebut disimpan dalam sebuah sistem dan menghasilkan data dengan ukuran yang besar dan akan terus bertambah setiap hari. Data tersebut tidak akan berguna jika hanya disimpan dan tidak diolah untuk menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat. Kemudian untuk permasalahan khususnya, yang diangkat dalam paper ini adalah dari sebuah bisnis bernama Lilola Butik, di mana saat ini bisnis tersebut hanya menggunakan software Point of Sales Integrated System atau POSIS untuk mengakomodir transaksi operasional penjualan perusahaan. Software tersebut membantu perusahaan dalam pengolahan data, akan tetapi masih memiliki kelemahan, di antaranya terbatasnya format dari aplikasi dalam menampilkan hasil analisa, sementara bisnisnya ini sendiri membutuhkan data yang lebih detail dan kompleks bagi manajer untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Sehingga untuk mendapatkan hasil analisis data tersebut, laporan yang dihasilkan oleh POSIS ini hanya diinput dalam bentuk Microsoft Excel dan kemudian diolah secara manual. Ini menyebabkan untuk proses pengambilan keputusannya terjadi lebih lambat karena datanya diproses juga lebih lambat. Selanjutnya tujuan dari metode yang diusulkan yaitu metode OLAP. Di implementasi dari OLAP ini diharapkan dapat menghasilkan laporan analisa data penjualan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan strategi perusahaan ke depannya. Selanjutnya untuk landasan metode-metode. Dalam hal ini, OLAP dirancang menggunakan framework CodeLearner yang menghasilkan aplikasi berbasis web yang handal dan cepat, dan data warehouse sebagai basis datanya. Untuk menghasilkan data warehouse yang baik, digunakan metode perancangan 9-step Kimball. Tahapan metode ini menghasilkan rancangan Snowflake Schema sebagai tempat penampungan data warehouse. Kemudian selanjutnya, setelah data warehouse, tentu saja masuk ke perancangan OLAP. Kemudian setelah dirancang, dilakukan pengujian sistem terhadap aplikasi tersebut. Selanjutnya, keunggulan dari metode OLAP ini, yaitu tentu saja dalam hal menyelesaikan masalah adalah dengan tidak harus lagi menunggu lama informasi yang dibutuhkan dalam hal pengambilan keputusan, karena semua data dapat diolah menjadi
informasi yang bermanfaat dengan lebih efisien dalam hal waktu dan juga biaya. Selanjutnya untuk diagram sistem dari perancangannya ini, yang pertama itu ada proses ETL, proses ETL, Extract, Transform, Load. Proses ini mengekstrak data dari sumber-sumber data. Bisa dilihat dari diagram ini, sumber datanya adalah dari Microsoft Excel. Kemudian dilakukan proses transformasi data untuk menyesuaikan format data yang sudah diekstrak agar seragam dan kompatibel dengan format data pada data warehouse yang dibangun. Proses selanjutnya adalah loading, yaitu memasukkan data ke dalam data warehouse yang dibangun, di mana dalam paper ini menggunakan DBMS MySQL. Selanjutnya adalah perancangan data warehouse. Proses ini menggunakan metode 9-step Kimball. Dengan model Snowflake Scheme, data warehouse yang terbentuk dengan lebih baik ini nantinya yang akan digunakan sebagai database aplikasi OLAP. Kemudian selanjutnya adalah perancangan OLAP. Proses yang dihasilkan dari 9-step Kimball menghasilkan model multidimensional Snowflake Scheme yang nantinya akan ditampilkan berupa dashboard di halaman web. Laporan inilah yang menampilkan hasil analisis yang dibutuhkan oleh pihak Lilola Boutique dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang strategis. Kemudian, dari rancangan tersebut dilakukan pengujian sistem, di mana tujuannya adalah untuk memastikan perangkat lunak yang dibuat dapat berjalan sesuai harapan, untuk menghasilkan perangkat berkualitas. Pendekatan black box testing digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan fungsional dari kinerja proses aplikasi OLAP yang dirancang. Selanjutnya ini adalah grafik hasil dari implementasi OLAP. Bisa dilihat dari yang di sebelah sini, ini menampilkan laporan analisis penjualan barang dari barang yang berhasil terjual dalam setiap bulannya. Di mana tentu saja user dapat memilih range waktu per tahun yang ingin ditampilkan. Selanjutnya yang di sebelah kanan ini bisa kita lihat, ini merupakan laporan tren persentase yang memperlihatkan pertumbuhan penjualan barang dari banyaknya barang terjual setiap bulannya. Persentase ini didapatkan dari membandingkan banyak item terjual di bulan bersangkutan dengan bulan sebelumnya. Kemudian hasil analisa data yang diperoleh dikaitkan dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Yang pertama tentu saja dalam pengujian menggunakan black box testing, aplikasi OLAP telah memenuhi ekspektasi yang diharapkan, di mana aplikasi mampu menganalisis data transaksi penjualan, memberikan informasi sesuai fakta, dan menyajikan informasi yang mudah dibaca dan bersifat multidimensional. Berdasarkan hasil pengujian, semua aspek yang diuji menunjukkan hasil yang valid, sehingga setiap data yang ditampilkan telah menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manajer untuk proses pengambilan keputusan dan perencanaan bisnis ke depan. Dan kemudian yang terakhir, ini adalah kesimpulan, di mana dari penerapan metode OLAP ini dengan beberapa langkah yang telah dibahas sebelumnya, ini menunjukkan bahwa metode ini berhasil untuk mengolah dan menghasilkan data yang bermanfaat untuk membantu proses pengambilan keputusan strategis pada bisnis. Jadi untuk pemangku keputusan yang bertugas untuk mengambil keputusan bisnis ke depannya bisa memanfaatkan informasi yang telah diolah tersebut sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat, kemudian strategi bisnis juga bisa disusun lebih cepat sehingga bisnis bisa berkembang dengan lebih baik. Dan selanjutnya, ide atau masukan untuk mengembangkan metode. Dalam hal untuk ide atau masukan yang bisa saya sampaikan untuk pengembangan metode yang tertera di paper ini, menurut saya untuk pengembangan lebih lanjut bisa dengan membuat sebuah DSS atau Decision Support System, di mana
Untuk keunggulan-keunggulan dari DSS ini adalah agar dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kualitas keputusan. Hasil dari pengolahan data yang didapatkan dari aplikasi OLAP kemudian bisa diteruskan ke aplikasi DSS sehingga informasi yang diolah bisa lebih akurat dan terbaru. Dengan bantuan DSS bisa mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan karena memberikan data yang objektif dan dapat diverifikasi. DSS ini sendiri memungkinkan mengambil keputusan untuk membandingkan berbagai pilihan dan memperhitungkan dampak dari setiap keputusan, sehingga membantu membuat keputusan yang lebih bijaksana dan berkualitas dengan kemampuan analisa what if, yaitu analisa dengan membuat perubahan terhadap variabel atau hubungan antar variabel dan mengamati perubahan yang dihasilkan dalam nilai variabel lainnya. Selanjutnya ada analisa sensitivitas, yaitu dengan membuat perubahan pada satu variabel secara berulang-ulang dan mengambil hasil perubahan pada variabel lainnya. Dan analisa goal seeking, yaitu menentukan nilai target secara spesifik pada sebuah variabel, lalu mengubah variabel lainnya secara berulang hingga nilai target tercapai. Demikian presentasi saya mengenai jurnal dari implementasi OLAP dalam bisnis tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.